Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Khairul Ginanjar Putra, NPM 251000378 dari kelas J. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada tanggal 1 Juni 1945. Tanggal 1 Juni adalah diperingatinya Hari Pancasila karena lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam bernegara. Pancasila bukan sekedar lambang negara, tetapi pedoman hidup setiap warga Indonesia. Arti Pancasila: panca yaitu 5, sila yaitu dasar atau prinsip. Berarti Pancasila adalah 5 dasar atau 5 prinsip negara. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum dan nilai moral di Indonesia. Sejarah singkat lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Juni bertepatannya sidang pertama BPUPKI. Pada sidang tersebut ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan 5 asas dasar negara: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, dan pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, Profesor Dr. Supomo mengusulkan dasar negara berdasarkan negara integralistik. Kemudian yang kedua ada Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan kemudian saat Piagam Jakarta dirumuskan, dan kemudian Piagam Jakarta menjadi rumusan awal Pancasila dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian di sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus. Dalam sidang itu, yang pertama menyempurnakan Piagam Jakarta. Dari sila pertamanya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian arti sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki arti mengakui dan menghormati keberagaman Tuhan, menghormati kebebasan beragama. Contoh penerapannya seperti berdoa sebelum belajar, menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki arti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, menghargai hak asasi manusia. Contoh penerapannya seperti menolong teman, tidak membeda-bedakan suku atau ras, seperti itu. Kemudian di sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki arti menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Contoh penerapannya seperti menghormati budaya lain, tidak mudah terprovokasi perpecahan yang sampai menjadikan perpecahan. Kemudian di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki arti menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah, mengutamakan keputusan bersama. Contoh penerapannya berdiskusi sebelum memutuskan sesuatu,
di kelas maupun di organisasi. Kemudian di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki arti mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat, tidak bersikap egois dan mau berbagi. Contoh penerapannya berbagi kepada yang membutuhkan, berlaku adil terhadap teman, seperti itu. Lalu kemudian Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, sumber dari segala hukum di Indonesia. Semua peraturan harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kedua, pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan. Ketiga, landasan dalam hubungan antara warga negara dengan negara. Yang keempat, penuntun agar penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Contoh, undang-undang dibuat berdasarkan nilai kemanusiaan, sila kedua dan sila kelima. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai petunjuk arah dan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Makna dan fungsi pandangan hidup bangsa. Makna dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, menjadi pegangan moral dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Yang kedua, menjadi arah dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan damai. Yang ketiga, mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang religius, humanis, dan gotong royong. Contoh penerapannya, yang pertama, hidup rukun meskipun berbeda agama atau suku. Jadi jangan sampai terjadi di Indonesia kasus diskriminasi atau rasis. Yang kedua, menolong orang lain tanpa pamrih. Jadi kalau mau menolong orang lain, ya jangan mengharapkan sesuatu. Kalau menolong orang lain itu harus dalam hati kita sendiri, tanpa mengharapkan balasan. Yang ketiga, bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan atau menyumbangkan pendapat atau membutuhkan suara banyak orang yang terus mencari jalan, terus membuat satu jalan dari menggabungkan beberapa pendapat orang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat, hubungan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena sebagai dasar negara, Pancasila mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengatur perilaku rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, Pancasila adalah jiwa dan pedoman bagi bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat. Kesimpulannya, Pancasila lahir dari jiwa budaya dan nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan hukum dan politik. Kemudian sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman moral dan etika kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan mengamalkan Pancasila, Indonesia akan menjadi negara yang adil, makmur, dan beradab. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan dalam setiap langkah kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai penutupan dari presentasi saya, ada beberapa poin lagi.
Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia, harus diamalkan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia tetap utuh dan damai. Pancasila adalah bintang penuntun bangsa menuju keadilan dan kesejahteraan. Pancasila abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Fadil Khairul Ginanjar Putra. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan, dan maaf apabila ngomongnya belibet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.